yang lebih baik dari mereka. Nah, jadi apa pengertian murtad kata Ibnu Katsir di sini? Kata Ibnu Katsir, mayyartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah, man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi. Murtad itu kajian kita pagi ini mengacu kepada salah satu ayat Al-Quranul Karim sebagai landasan pembahasan kita. Bisa dilihat dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-54, di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. May yartadda, siapa yang murtad, minkum, di antara kalian. Dalam qiraah yang lain dibacanya mayyartadid minkum. Nah, jadi ada yang menggunakan qiraah dengan disaddah daknya yartadda, ada yang membaca dengan mayyartadid. Mayyartadid minkum, siapa yang murtad di antara kalian andinihi, dari agamanya, fasaufa ya'tillahu, maka niscaya Allah akan mendatangkan biqaumin, suatu kaum, yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, mencintai kaum itu, wa yuhibbunahu, dan kaum itu mencintai Allah. Azillatin 'alal mu'minin, yang lemah lembut, andap asor, santun kepada sesama mukmin. A'izzatin 'alal kafirin, yang izzah, yang bangga, yang keras, tegas kepada orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang pada jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan tidak mempedulikan, tidak pernah takut celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullah, yang demikian itu karunia Allah. Nah, jadi orang yang dibangkitkan Allah, jadi kaum yang cinta pada Allah, dicintai Allah, lemah lembut terhadap sesama, orang beriman, tegas keras terhadap kekafiran, kemudian tekun berjuang dalam agama Allah, tidak takut celaan orang lain. Itu karunia Allah. Tidak semua orang diberikan karunia seperti itu. Nah, maka firman Allah, kaum yang seperti itu, yang diberikan nikmat oleh Allah, mencintai Allah, dicintai Allah, lemah lembut sesama mereka, tegas kepada orang-orang yang kafir, kemudian berjuang di jalan agama Allah, tidak takut celaan yang lain, itu kaum yang mendapat
fadlullah, karunia Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunianya, alimun maha mengetahui siapa yang berhak mendapat karunia itu. Nah, ayat ini tentu saja penafsirannya sangat luas, sangat panjang. Karena itu tentu kita tidak mungkin menafsirkan, mengkaji semuanya, tapi kita mengkaji sebahagian. Yaitu kalimat yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Kaum yang dicintai Allah dan mencintai Allah. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, nah, yang bisa baca kitabnya bisa dibuka tafsir Ibnu Katsir. Yang tidak bisa bahasa Arabnya banyak terjemahannya. Yang nggak mau baca bahasa Arabnya terjemahannya, dengarkan ngajinya bisa. Bapak Ibu termasuk yang tidak mau baca, jadi harus mau dengerin. Mudah-mudahan udah mendengerin, jadi tertarik untuk membaca. Coba deh dicek bener nggak ini, kata Ustadz gitu. Apa kata Ibnu Katsir ketika mengawali tafsir ayat ini? Yaqulu ta'ala mukhbiran an qudratihil azimati. Kata Ibnu Katsir, Allah Ta'ala berfirman memberitahukan tentang kemahakuasaannya yang agung. Apa firman Allah itu? Annaman tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi. Siapa saja orang yang berpaling dari membela agama Allah dan berpaling dari menegakkan hukum-hukum syariatnya, fa innallaha yastabdilu bihi man huwa khairun laha minhu. Maka Allah akan gantikan kaum itu dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Nah, jadi apa pengertian murtad kata Ibnu Katsir di sini? Kata Ibnu Katsir, mayyartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama Allah, ay man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi. Murtad itu orang yang berpaling, meninggalkan membela agama Allah dan tidak mau melaksanakan syariatnya, itu murtad. Maka para ulama membagi murtad itu kepada dua macam. Nah, ini harus dipahamkan karena kalimat murtad ini kan sering didengar kan? Kalimat murtad ini sering didengar. Pertama adalah murtad dalam mana yang mutlaqan, yang mutlak, menyeluruh, yaitu dia murtad akidahnya, murtad lisannya, murtad perbuatannya dari agama Allah, dari Islam. Ini namanya murtad yang mutlak. Murtad yang khuruj anid dini bil kulliyati. Ia keluar dari agama Allah secara total. Ini yang disebut dengan murtad kafah. Murtad kafah. Jadi jangan Islam saya kafah teh, yang murtad juga ada ya. Murtadnya kafah, luar biasa itu. Totalitas murtadnya itu. Hatinya keluar dari Islam, mulutnya membenci Islam, menghina Allah, menghina Rasul. Perbuatannya juga menunjukkan kemudian berislam. Pernah lihat nggak orang yang murtad kafah begini? Pernah nggak? Pernah. Ketika dia sedang berislam, fasih membaca Al-Quran, pakaiannya berhijab muslimah, ya kan? Anti mengungkapkan kalimat kekufuran. Ketika murtad, menyanjung-nyanjung agama yang batil yang dia ikutinya, lalu dia menjelek-jelekan, menghina agama yang dia sebelumnya peluk, Islam. Menjelekan Allah, menghina Rasulullah, mencela Islam.
Bahkan pakaiannya pun dilepas lagi. Nah, itu murtad kafah namanya. Tidak tanggung-tanggung. Murtadnya menyeluruh. Nah, yang murtad seperti ini semua orang mafhum, semua orang paham, mengetahui. Itu murtad. Ada yang murtad tidak mutlakon, tidak kafatan, tidak keseluruhan, tapi murtadnya ini juz'ian, sebagian saja. Hatinya mungkin tetap beriman kepada Allah dan Rasul. Lisannya mungkin masih mengaku sebagai muslim, mengucapkan syahadat. Tapi kelakuannya, perbuatannya itu memusuhi Islam. Bahkan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan Allah, melanggar yang dilarang. Perbuatannya ini tidak mencerminkan seorang muslim, tapi selalu mengaku muslim, mengucapkan syahadat. Ia tidak keluar dari agama secara akidah dan lisannya, tetapi perilakunya itu ia adalah memusuhi Islam, menjauhi Islam. Ada nggak yang seperti ini? Banyak juga. Ada bahkan mungkin lisannya juga memusuhi Islam, perbuatannya begitu, tetapi selalu mengatakan saya meyakini Allah, meyakini Rasul. Nah, ini murtad juz'ian, sebahagian. Makanya kenapa para ulama juga mengatakan ada kufur akbar, syirkul akbar, ada kufur asgor, ada syirkul asgor. Syirik kecil, kufur kecil, syirik besar, kufur besar. Dalam kemurtadan juga begitu. Bahkan ada yang menganggap apa saja yang dilakukan seorang muslim yang keluar dari tuntunan ajaran agama Allah, kembali kepada kebiasaan tradisi-tradisi kejahiliahan, itu sudah bagian dari bentuk kemurtadan. Karena memang Bapak-Ibu sekalian, arti murtad secara bahasa itu dari irtada yartad, artinya itu kembali. Asal katanya roda, roda asalnya rodada, yardidu, irtadada yartadidu, irtidad, makanya yartadid. Tapi karena huruf sama, yang salah satunya mati, dalam kaidah bahasa Arab biasanya dirubah dengan menggunakan sidah untuk menunjukkan itu huruf asalnya dua. Maka rodada jadi roda, kan gitu. Asalnya apa? Rodada, asalnya rodada. Jadi roda ya ruddu. Artinya menolak. Kalau irtadada yartadidu, maka irtadda. Nah, gitu. Karena da-nya dua, yartadid jadi yartadda. Digabungkan dua huruf yang salah satunya mati ke huruf yang hidup di depannya. Itu pelajaran apa namanya? Tasrif dan i'rab dalam bahasa Arab. Pelajaran tasrif, perubahan-perubahan kata. Jadi arti kasarnya adalah menolak, membalas, mundur. Maka orang yang murtad hakikatnya mundur, setback ke belakang, mundur lagi langkahnya. Melangkah tapi bukan ke depan, tapi ke belakang. Itu namanya orang yang murtad. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama itu berkembang dari nabi ke nabi berikutnya, dari rasul ke rasul berikutnya. Maka kalau orang keluar dari agama yang paling baru, yang paling akhir diturunkan Allah dari Islam ke belakang lagi, namanya murtad. Mundur ke belakang. Maka apa saja yang dilakukan seorang muslim kembali kepada kebiasaan sebelum Islam, itu disebutnya murtad. Murtad fi'lian, perbuatannya. Murtad qaulian, ucapannya. Murtad i'tiqadian, murtad keyakinannya. Nah, jadi bisa murtad perbuatan, murtad ucapan, murtad keyakinan. Bisa sebahagian saja. Nah, maka Imam Ibnu Katsir mengambil makna murtad di sini
adalah murtad dalam makna sebagian, yaitu orang-orang yang tidak mau membela agama Allah, orang-orang yang tidak mau melaksanakan syariat agama Allah, itu murtad. Sehingga kata beliau, anna man tawalla an nusrati dinihi wa iqamati syariatihi fa innallaha yastabdilu bihi man huwa khairul laha. Apabila sudah muncul di tengah umat Islam, ngakunya muslim tapi tidak peduli kepada agamanya, tidak mau membela agama Allah. Bagaimana membela agama Allah? Membela agama Allah adalah dia mengamalkannya, melaksanakannya, dan dia mendakwahkan sesuai dengan kemampuannya. Dia melindungi daripada musuh-musuh agama Allah yang merusaknya, yang mencelanya, menghinanya, mencelakakannya, mencederainya, menistakannya. Nah, itu membela agama Allah. Sampai kepada yang tertinggi membela agama Allah, yaitu adalah berjihad fisabilillah secara jiwa dan raga. Nah, maka kata beliau, siapa di antara kaum muslimin yang telah meninggalkan an-nusrati dini wa iqamati syariati fa innallaha yastabdilu bihi man huwa khairul laha. Allah akan menggantikan dengan kaum lain yang lebih baik dari mereka. Nah, jadi ini sunatullah, di mana saja umat Islam kalau sudah mengabaikan kewajiban syariatnya pada Allah, akan binasa umat itu, walaupun dia muslim. Akan Allah gantikan dengan generasi baru yang mereka itu siap membela agama Allah. Inilah cara Allah melindungi, menjaga keberlangsungan agamanya. Maka setiap kaum, setiap zaman selalu ada pelopor-pelopor pembela agama Allah. Nah, itulah makna hadis Nabi, la yazalu ta'ifatun min ummati dohirina alal haq. Di tengah umatku ini, kata Rasulullah, akan selalu ada satu kelompok dari kelompok kaum muslimin yang dohirina alal haq, selalu membela kebenaran. Walaupun orang semuanya sudah meninggalkan agama Allah, selalu akan ada. Tidak mungkin semuanya hilang, tidak mungkin, itu jaminan. Kenapa? Karena kalau di umat Nabi Muhammad semuanya sudah meninggalkan, lalu siapa yang akan mengembalikannya? Padahal Allah sudah tidak mengutus lagi Rasul. Kalau di zaman Nabi terdahulu, kalau sudah murtad kaumnya dari agama Nabinya, Allah utus lagi Rasul. Lalu umat itu beriman lagi, menyimpang lagi, diutus lagi Nabi dan Rasul. Menyimpang lagi, dikirim lagi Rasul. Nah, kalau di umat Nabi Muhammad, kalau suatu kaum murtad semua, siapa yang akan menyelamatkan? Padahal sudah nggak ada lagi Nabi dan Rasul. Maka caranya Allah selalu menjaga ada kaum di tengah manusia itu yang selalu konsisten dalam kebenaran. Itu disebut dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, firqah yang selalu berada di atas kebenaran. Itulah yang semua muslim ingin menjadi bagiannya. Nah, ini yang disebut di dalam hadis Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dohirina alal haq la yakhduluhum man khadalahum hatta yatiya amrullah. Tidak akan merugikan kepada mereka orang-orang yang menghina mereka, memusuhi mereka, menjauhi mereka, dan sampai datang kemenangan dari Allah. Nah, ini diantara kandungan global dari ayat ini. Maka cirinya itu apa? Cirinya itu adalah yuhibbuhum wa yuhib